Merasa bingung dan takut salah pilih? Ya jangan khawatir. Dalam video ini, kami akan tunjukkan 5 HP terbaik yang worth it banget buat dibeli di harga 2 jutaan. Speknya gaming, desainnya juga tentu gaming parah. Oke, mari kita simak sampai akhir ya. Berikut 5 HP 2 jutaan dengan desain gaming spek gaming. Yang pertama adalah Nubia Neo 3 GT yang desainnya memanjakan para pecinta game tentunya. Ya, Nubia konsisten memberikan desain yang gaming banget untuk Nubia Neo series ini, termasuk Nubia Neo 3 GT. Tampilan desainnya ini tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu Nubia Neo 2D 5G atau saudaranya sendiri, yaitu Nubia Neo 3 5G. Ciri khas yang masih dipertahankan adalah bentuk mata dengan tatapannya yang tajam. Satu hal yang baru dibawa di seri kali ini adalah lampu mini LED atau RGB lighting yang disimpan di atas bodinya. Pola yang sering dipakai oleh ROG Phone series sebagai HP gaming sejati. Lampu RGB Nubia Neo 3 GT ini berada di bagian gambar matanya, membuatnya memiliki tatapan lebih tajam bahkan di ruangan gelap. Nubia 3 GT 5G hadir dengan layar AMOLED 6,8 inci beresolusi Full HD+, dan mendukung refresh rate 120 Hz, memberikan tampilan visual yang tajam dan responsif. Performa ponsel ini ditenagai oleh chipset Unisoc Tiger T9100 dengan CPU octa-core hingga 2,7 GHz. Dapur pacunya didukung oleh RAM 8 GB dan penyimpanan internal hingga 256 GB. Nubia juga menyematkan fitur Dynamic RAM yang memungkinkan perluasan RAM hingga total 24 GB dengan memanfaatkan sebagian kapasitas penyimpanan sebagai RAM virtual. Pada bagian belakang tersedia kamera utama 50 MP yang dipasangkan dengan kamera depth 2 MP, serta LED flash untuk membantu pencahayaan saat mengambil gambar di kondisi minim cahaya. Kamera depan beresolusi 12 MP diletakkan dalam desain punch hole. Urusan daya, Neo 3 GT 5G dibekali baterai 6000 mAh dan sudah mendukung pengisian cepat 80 watt. Menariknya, ponsel ini juga dilengkapi fitur bypass charging, yaitu pengisian langsung ke perangkat tanpa melewati baterai, sehingga lebih ideal untuk sesi gaming panjang tanpa memanaskan baterai. Berikut spek Nubia Neo 3 GT selengkapnya. Oke, lanjut di urutan kedua, kami masukkan list Tecno Pova Curve 5G. Secara desain, perangkat ini mengusung bodi ramping dengan ketebalan 7,45 mm dan bobot sekitar 176 gram. Ponsel ini juga diklaim punya desain simple elegan yang berbeda dengan ponsel Tecno Pova lainnya. Fitur pendukung lainnya yang ada di ponsel ini terutama di bagian bodi mencakup tingkat ketahanan terhadap air dan debu dengan rating IP64. Layar ponsel ini mengusung panel AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate hingga 144 Hz dan tingkat kecerahan puncak 1300 nit. Bagian layar ponsel dilindungi oleh kaca Gorilla Glass 5. Dari sisi performa, Tecno Pova Curve 5G ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer. Chip tersebut dipadukan dengan RAM hingga 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB. Untuk spesifikasi Tecno Pova Curve 5G lainnya, sistem operasi yang dijalankan ponsel ini adalah Android 15 dengan tampilan antarmuka iOS 15. Untuk kebutuhan fotografi, Tecno menyematkan kamera utama 64 MP dengan sensor Sony IMX682, serta kamera 2 MP atau depth sensor. Kamera depan beresolusi 13 MP dan mendukung perekaman video hingga resolusi 4K. Tecno Pova Curve 5G dibekali baterai 5500 mAh yang mendukung pengisian cepat 45 Watt. Menariknya, ponsel ini juga dilengkapi fitur bypass charging, yaitu pengisian langsung ke perangkat tanpa melewati baterai, sehingga lebih ideal untuk sesi gaming panjang tanpa memanaskan baterai. Berikut spek selengkapnya.
masuk ke urutan ketiga, tapi jangan skip dulu ya, tonton sampai selesai ya. Di nomor 3 ini ada Nubia Neo 2 GT. Tentu HP ini masuk di list ini karena jelas bodinya gaming parah. Tidak kalah dengan HP-HP sebelumnya yang sudah kita bahas dan ya, karena secara looknya mirip-mirip dengan Nubia Neo 3 GT. Secara bodi keseluruhan, ZTE Nubia Neo 2 memiliki dimensi 166 x 76,1 x 8,5 mm dengan bobot seberat 208 gram. Di bagian muka, spesifikasi ZTE Nubia Neo 2 dibekali layar dengan panel IPS LCD 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080 piksel. Untuk mendukung bermain game, layar ZTE Nubia Neo 2 memiliki refresh rate hingga 120 Hz, sehingga diklaim dapat menawarkan tampilan yang mulus saat bermain game. Untuk sektor hardware-nya, ponsel ini menggunakan chipset Unisoc Tiger T820 dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer dan punya CPU yang berkecepatan hingga 2,7 GHz. Chip tersebut dipadukan dengan RAM 8 GB dan memori penyimpanan 256 GB. Di bagian software, ponsel ini dukung untuk menjalankan sistem operasi Android 14. Beralih ke bagian punggung, spesifikasi ZTE Nubia Neo 2 dibekali dua konfigurasi kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Terdapat punch hole di bagian untuk memuat kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Kemudian untuk sektor daya, spesifikasi ZTE Nubia Neo 2 dibekali baterai berkapasitas jumbo yakni 6000 mAh dengan didukung teknologi pengisian cepat 33 Watt. Dan inilah spek ZTE Nubia Neo 2 GT selengkapnya. Lanjut di urutan keempat, di sini ada Infinix Note 50X 5G Plus. Infinix Note 50X 5G Plus memiliki tampilan desain yang mirip dengan model lain di serinya. Bodinya masih terasa tipis, yaitu dengan ketebalan di 8,2 mm dengan berat 195 gram. Adapun sertifikasi yang disematkannya yaitu IP64. Berani ke sektor layar, rasanya sektor ini jadi yang paling banyak mendapat penyesuaian. Pertama adalah penggunaan panel yang tidak lagi AMOLED, tapi kembali ke IPS LCD seperti generasi sebelumnya. Ukurannya juga lebih kecil, yaitu 6,67 inci dengan rasio layar ke bodi 85%, dengan refresh rate 120 Hz dan kecepatan 90 Hz. Hal lain yang mesti diperhatikan lebih dulu adalah resolusinya yang ada di HD Plus atau 720 x 1600 piksel. Hal ini memang kedengarannya kurang baik, apalagi jika membandingkan dengan model lain di serinya. Smartphone ini juga ditenagai chipset Dimensity 7300 Ultimate dan didukung dengan RAM sebesar 8 GB hingga 16 GB dan penyimpanan internalnya sebesar 256 GB. Bagian softwarenya sudah berjalan dengan sistem operasi Android 15 dan dilapisi sistem antarmuka XOS 15. Infinix Note 50X 5G Plus ini dibekali kamera utama yang menggunakan sensor Samsung GN1 beresolusi 50 megapiksel. Kamera ini memiliki bukaan atau aperture f1.8 dan 2x lossless zoom untuk pembesarannya. Infinix Note 50X 5G Plus mampu merekam video hingga 4K 30 fps. Sementara itu, kamera depannya 8 megapiksel mendukung perekaman hingga 2K. Untuk bagian sumber dayanya, HP ini dibekali dengan daya 5200 mAh dengan dukungan pengisian daya fast charging 45 Watt. Terdapat 3 mode pengisian daya yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi waktu atau pemakaian saat baterai sudah terisi penuh. 3 mode tersebut adalah Low Temp Mode, Smart Mode, dan Hyper Mode. Di urutan kelima ada Tecnopova 7 5G. Tecnopova 7 5G hadir dengan desain unik. Bagian belakangnya dihiasi pola geometris dan modul kameranya berbentuk segitiga dikelilingi status light. Secara tertulis di bagian bodinya HP ini berdimensi 167,3 x 75,6 x 8,9 mm dan berbobot sekitar 207 gram.
Tentu sudah dibekali dengan ketahanan sertifikasi IP64. Lanjut bagian layarnya, ponsel ini mengusung layar AMOLED berukuran 6,78 inch dengan resolusi Full HD+. Tentu dengan spek layar ini lebih dari cukup bagi para gamers maupun pegila film. Beralih di bagian performa, Tecno Pova 7 5G diotaki chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate yang dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal hingga 256GB. RAM-nya dapat diperluas hingga total 16GB menggunakan fitur Extended RAM. Dan untuk urusan software, smartphone ini berjalan pada Android 15 dengan sistem antarmuka HiOS 15. Bagian belakang ponsel ini diisi dua kamera dengan kamera utama 50MP. Di bagian depan, terdapat kamera selfie 13MP yang ditempatkan di punch hole. Baterai berkapasitas 6000 mAh mentenagai Tecno Pova 7 5G dengan pengisian cepat 45 watt yang diklaim dapat mengisi daya hingga penuh dalam waktu 69 menit. Ponsel ini juga dilengkapi wireless charging 30 watt. Berikut spek Tecno Pova 7 selengkapnya. Itu dia rekomendasi smartphone terbaik dari saya kali ini. Ingat, HP yang paling bagus itu adalah HP yang sesuai dengan kantong dan kebutuhan Anda. Jangan sampai Anda beli HP mahal cuma buat gaya-gayaan. Ujung-ujungnya cuma dipakai buat scroll TikTok dan rebahan. Sayang baterainya, guys. See you!